Jadi saat ini kan kalau khusus di BUMN kan ada sekitar 108-an BUMN gitu ya. Nah, Telkom yang kita punya ukuran-ukuran juga dari beberapa konsultan yang melakukan pengukuran tingkat digitalisasi company-nya kita cukup mature gitu. Jadi di antara BUMN yang lain kita bersyukur Telkom ini udah cukup mature lah dari sisi digitalisasi. Nah, kita juga turut serta ini mendorong percepatan karena ini program pemerintah tadi transformasi digital tadi, Telkom sebagai bagian dari itu, kita melakukan percepatan untuk berperan aktif di sana dan beberapa contoh yang sudah terjadi adalah bagaimana Telkom dengan bersama-sama BUMN lain dalam hal ini yang paling baru saja selesai mungkin sekitar 1 bulanan yang lalu adalah digitalisasi SPBU di Pertamina. Itu jumlahnya juga masif gitu secara nasional, bagaimana pemerintah bisa tentunya melalui Pertamina dan melalui BPH Migas, bisa memonitor seluruh transaksi di SPBU-nya Pertamina. Itu kami yang melakukan digitalisasi. Hal lain lagi tadi disinggung bagaimana COVID kami juga mendukung dalam hal ini BUMN yang lain yaitu di Bio Farma. Kami juga membantu melakukan proses digitalisasi untuk distribusinya. Jadi mulai dari vaksin itu datang di Bio Farma, mulai di packaging, dikemas, siap didistribusikan, itu dimonitor. Ada dashboard khusus yang real time begitu, bisa mengidentifikasi si vaksin itu sedang sampai di mana. Bahkan truk yang mengawal pun itu posisinya di mana, sedang berhenti di istirahat di tempat manapun, itu sudah bisa kita monitor. Kita menggunakan teknologi yang ada, salah satunya tentunya IoT gitu ya, Internet of Things. Kita juga menggunakan juga data analitik dari big data dan seterusnya gitu ya. Karena kembali lagi vaksin ini memang hari-hari ini memang sangat penting, sangat urgent bagi semua insan manusia, khususnya juga di Indonesia tentunya. Dan itu punya requirement tertentu, jadi suhunya dan seterusnya. Ini requirement itu yang dijaga dengan teknologi yang ada, termasuk nggak boleh kedaluarsa dan seterusnya. Ini Telkom membantu dari sisi penyiapan teknologi untuk mendistribusikannya vaksin itu melalui BUMN yang lain, dalam hal ini yang ditunjuk pemerintah adalah Bio Farma. Iya, Gitu, terutama ini jelang vaksinasi massal ya Pak, 1 juta per hari bulan Februari kita nantikan bersama. Ini salah satunya kita akan bisa melihat solusi atau inovasi yang ditawarkan oleh Telkom bekerjasama dengan Bio Farma terkait dengan monitoring untuk vaksin yang akan didistribusikan. Sekarang saya ke Mas Rama, tadi ada inisiasi beraniberubah.com, ini terkait juga dengan Telkom ya, seperti apa tren atau partisipasi masyarakat untuk ikut melaporkan temuan-temuan mereka terkait dengan pandemi ini, Mas Rama, di platform Clue atau tadi beraniberubah.com. Sorry, namanya indonesiabergerak.com, Mbak. Oh, indonesiabergerak.com, oke. Platform ya, indonesiabergerak.com. Indonesiabergerak.com. Itu website kita salah satunya. Iya, ya, jadi sorry Mas Rama, silakan. Sejak diluncurkan di bulan Maret saat pandemi, kita menerima hampir 1 juta laporan. Itu totalnya untuk yang di indonesiabergerak.com paling banyak itu terkait 80% ya terkait sembako, keluhan sembako. Setelah itu baru keluhan terkait sosial ya. Jadi yang ada orang kerumunan, ada orang tidak menggunakan masker, tempat yang masih buka, kantor yang masih ramai, tempat-tempat ramai dan sebagainya. Jadi itu memang masyarakat sangat antusias dari Sabang sampai Merauke untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kita juga saat itu bekerja sama dengan gugus tugas ya, untuk bisa melakukan menggunakan big data untuk menganalisa sehingga bisa mengambil kebijakan yang lebih baik ke depannya demi menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.